Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Khuratul Ayun. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pengertian arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu arbitrare. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lainnya yang memiliki maksud yang sama, memiliki arti yang sama, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Selanjutnya, secara yuridis, pengertian arbitrase telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Yakni, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase biasanya dilakukan oleh para pengusaha, baik nasional maupun internasional, sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Selanjutnya yaitu unsur-unsur arbitrase. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya pada para pihak ketiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non-litigasi. Kemudian yang kedua, sengketa yang diselesaikan hanyalah di bidang perdagangan. Yang ketiga, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Selanjutnya yaitu syarat-syarat arbitrase. Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Maka itu bukan perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, setelah sengketa terjadi persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu kelebihan arbitrase. Yang pertama, ketidakpercayaan pihak pada pengadilan negeri. Yang kedua, prosesnya cepat. Yang ketiga, dilakukan secara rahasia. Keempat, bebas memilih arbiter. Kelima, diselesaikan oleh ahlinya. Yang keenam, merupakan putusan akhir, final, dan mengikat. Yang ketujuh, biayanya lebih murah. Kemudian, adapun kelemahan dari arbitrase. Yang pertama, putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Yang kedua, apabila pihak yang salah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atau putusan tersebut. Ketiga, pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya, pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan yang besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya ke arbitrase tidaklah mudah. Baik, terima kasih Saudari Ayun. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Malia, NIM C03218007. Dalam 1,5 abad yang lalu, seorang presiden Amerika Serikat pernah melontarkan suatu gagasan dalam menyelesaikan sengketa melalui media non-litigasi. Menurut Abraham Lincoln, pada tahun 1850, membuat beberapa catatan tentang apa yang dipikirkan oleh para sejarawan. Ia menulis catatan yang ditunjukkan untuk kelompok sesama pengacara, adapun sebagian dari apa yang ditulis oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengajak untuk bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi tanpa harus melibatkan pihak pengadilan, yaitu memilih cara penyelesaian non-litigasi termasuk di dalamnya arbitrase, yang melalui dengan beberapa cara. Yang pertama, arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa.
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara di luar pengadilan negeri melalui perdamaian atau arbitrase. Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan, akan tetapi melalui putusan arbiter. Banyaknya pihak yang berpendapat bahwa arbitrase adalah suatu pengadilan swasta yang sering disebut juga dengan pengadilan wasit. Pada prinsipnya, pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melalui pengadilan, yang kedua melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan cara yang kedua, dengan menggunakan sosialisasi arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ini diundang pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 melalui Lembaga Negara Republik Indonesia pada tahun 1999 dengan nomor 138. Ketika suasana reformasi dan keterpurukan ekonomi yang menyita perhatian semua kalangan sehingga arbitrase tidak terdengar sama sekali. Seandainya sosialisasi dan pengenalan arbitrase ini ke masyarakat berlangsung, sebagaimana sosialisasi ini ketentuan hukum publik lainnya, seperti halnya sosialisasi undang-undang tentang psikotropika, undang-undang tentang lalu lintas, dan undang-undang tentang jalan raya, maka fenomena peradilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat akan lain dan tidak seperti sekarang, yang mana kecenderungan untuk terus-menerus meningkat jumlah kasus atau sengketa yang terkuak di Mahkamah Agung. Dengan cara yang ketiga, melalui lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia. Lembaga arbitrase di Indonesia pertama kali terbentuk pada tahun 1977 atas Perkasa Kamar Dagang Industri Indonesia atau yang disebut dengan Kadin. Maka didirikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disebut dengan BANI di Jakarta pada tanggal 3 Desember tahun 1977 dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan, industri, dan keuangan baik secara nasional maupun secara internasional. Dalam konsep lembaga yang diajukan oleh Maria Sumanjono tentang gagasan pembentukan arbitrase di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terwujud karena pertimbangan kebutuhan masyarakat ke masa depan dibutuhkan suatu pelayanan hukum yang benar-benar dapat diberikan rasa keadilan, memberikan kemanfaatan serta kepastian hukum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amelia Dwi Firdarani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang Fauzia Amalia. Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan alternatif penyelesaian sengketa titik tolak pasal 2 yang berbunyi bahwa undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian arbitrase dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, pengangkatan dan penetapan arbitrase, yang kedua acara arbitrase, yang ketiga pengambilan keputusan. Kemudian dilanjut dengan pemeriksaan, dilakukan secara tertulis dan jika itu lisan maka harus disetujui oleh para pihak juga. Kemudian ada putusan arbitrase. Apabila pemeriksaan arbitrase itu sudah dilaksanakan, maka tahap pemeriksaan ditutup dan ditetapkan hari untuk sidang pembacaan putusan. Pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan diberi waktu selambat-lambatnya yaitu 30 hari.
Yang kemudian ada arbitrase atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara. Ada perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbitrase atau majelis arbitrase. Yang kemudian putusan yang dijatuhkan itu sesuai dan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.